Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'illafi Quraisy ilafihim liratas sita'i wasayyi. Faliya budu rabbajal bait allazi aqamahum min ju' wa amanahum min qaum. Sadaqallahul azim, sadaqallahu wasallallahu. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bertemu kembali di semester genap dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap istiqomah dalam menghadapi wabah pandemi COVID-19. Semoga pandemi ini dapat segera berakhir. Anak-anakku kelas 11, mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak akan sedikit menjelaskan perilaku taat. Perilaku taat itu seperti apa sih? Nanti kita akan kaji surah An-Nisa. Ya, sebelum itu mari kita awali doa pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Wabitu billahi rabbal wa bi islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Ya Allah, semoga pembelajaran pada pagi hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari segala perbuatan buruk, ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami kekuatan untuk menghadapi wabah pandemi yang sedang berlangsung. Amin, amin. Langsung saja. Ini program pembelajaran. Kebetulan kita akan belajar menjadi muslim yang taat, kompetitif, dan beretos kerja unggul. Ini salah satu materinya. Yang 5 materi ini sudah kita pernah pelajari di semester ganjil. Langsung saja next. Nah, tujuan pembelajaran dan materi pembelajaran langsung saja. Nah, sebenarnya tujuan pembelajarannya pertama, kalian harus membaca Al-Nisa 459, An-Maidah ayat 48, At-Taubah 105 dengan kaidah tajwid dan makharijul huruf. Kedua, menyebutkan artinya. Ketiga, menjelaskan makna isi kandungan. Keempat, mendemonstrasikan hafalan. Jadi nanti ada tugas hafalan juga minggu depan mungkin ya. Bapak akan berikan tugas hafalan. Kelima, menampilkan contoh perilaku taat. Nah, contohnya seperti apa nanti ditampilkan. Ya, ini nanti tugasnya kalian hafalkan surat An-Nisa ayat 59 tentang taat pada aturan. Langsung saya next kan hukum bacaannya, langsung saya lewat. Nah, saya akan kaji dari terjemahan ayat 59 tentang taat pada aturan. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang beriman. Nah, di sini di surat ini, di surat ini artinya taatilah Allah dan taatilah Rasulnya setelah umli amri. Jadi kalau kita dapat simpulkan surat Al-Maidah di setelah ya ayyuhallazina amanu, yang pertama yang harus ditaati adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah Rasul. Yang ketiga ulil amri. Ulil amri itu siapa? Itu pemimpin kita, pemimpin ya. Kalau di Indonesia siapa? Presiden. Nah, kita lanjut di ayat selanjutnya. Maka jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, nah, kalau kita terjadi pendapat atau istilahnya pendapat, maka kembalikanlah kepada Allah. Artinya kembalikan kepada Al-Quran, Nul Karim dan Al-Hadis. Lalu dikutipan ayat in kuntum tu'minu billah
itu jika memang kamu beriman kepada Allah. Ini arti dari uh, penggalan setelah kembalikanlah. Nah, lalu dan kemudian akhir. Nah, bizalika khairu wal santa. Nah, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Nah, Anissa, yang kita perlu garis bawahi adalah di setelah ya ayyuhallazina amanu, ini yang sudah menjadi patokannya. Taatilah Allah, taatilah Rasul, dan taatilah ulil amri. Next. Ashabun nuzul itu adalah kenapa ayat ini bisa turun, kenapa surah ini bisa turun. Imam Al-Bukhari meriwayatkan terkait dengan penolakan para prajurit yang masuk ke dalam hati atas perintah Abdullah bin Uzzafa bin Qais. Nah, dia siapa? Dia komandan yang tadi takutin Nabi. Lalu mereka mengadu kepada Rasulullah SAW terhadap batasan pada ulil amri. Nah, kita bicara ulil amri. Ulil amri, mana next? Ulil amri boleh ditaati, namun kecuali satu, korupsi itu tidak perlu ditaati kaya sekodoi, katakan. Yang kedua, zalim, saya tandai. Yang ketiga, pemimpin tidak perlu ditaati apabila otoriter, sama zalim sebenarnya. Ulil amri yang tidak perlu ditaati ada tiga. Ada pemimpin yang korupsi, kedua pemimpin yang zalim, ketiga pemimpin yang otoriter. Ini tidak perlu ditaati, boleh dilawan. Oke, next. Kita bicara hadis Nabi Muhammad SAW tentang taat pada aturan. Hadisnya Al-Bukhari, insya Allah mau sahih ya, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah SAW, nah, mendengar dan taat itu wajib bagi seorang muslim terlepas ia suka dan benci, selama dia tidak diperintah berbuat maksiat. Jika diperintah untuk bermaksiat, maka tidak ada kewajiban mendengar dan taat. Jadi ini tadi saya bilang, boleh mencintai ulil amri, tapi tidak menyimpang dari aturan Allah dan Rasulnya. Kita ambil contoh, mentaati aturan berlalu lintas, aturan di sekolah, berbakti pada orang tua, dan padu pada pimpinan di lingkungan kerja. Yang tadi saya bilang ulil amri, kecuali yang korupsi, otoriter, zalim, itu yang tidak perlu dipatuhi. Nah, isi kandungan surah An-Nisa yang tadi saya sudah singgung di sini sudah jelas. Allah Subhanahu wa taala menyuruh hambanya yang beriman dengan maksud memberikan penghormatan dan penekanan adanya sebuah perintah atau larangan. Perintahnya apa? Mentaati sebuah peraturan, baik peraturan Allah Subhanahu wa taala, Rasulnya, serta peraturan para pemimpin mereka. Mentaati Allah seperti apa? Melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Mentaati Rasul seperti apa? Menjalankan apa yang diperintah dan meninggalkan yang dilarang. Sama pemimpin yang mendukung atau ulil amri, yaitu menghormati dan melaksanakan keputusannya selama tidak bertentangan dengan aturan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Nah, pasti dalam sebuah kepemimpinan itu ada perbedaan pendapat dan tidak bisa dielakkan. Nah, kalau sudah terjadi seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Yaitu mengambil hukum Allah dan sunnah Rasulnya dalam memutuskan perkara yang diperselisihkan itu. Jadi kita kembali kepada Al-Quran dua. Yang kedua,
disepakati kalau terjadi sebuah perselisihan pendapat. Yang berikutnya, mengutamakan hukum Allah dan sunnah Rasulnya merupakan langkah tepat bagi orang yang beriman. Kenapa? Karena mendapatkan tuntunan atau penerangan jalan keluar yang baik atas persoalan-persoalan dunia dan akhirat. Next. Kembali saya jelaskan isi kandungan surah An-Nisa ayat 59 tentang taat kepada aturan. Nah, ayat ini ada hubungannya dengan ayat sebelumnya, ayat 58, yaitu perintah kepada orang-orang beriman agar taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul serta kepada ulil amri. Untuk apa? Menyelesaikan problematika yang dihadapi berdasarkan nilai-nilai Al-Quran dan hadis. Yang berikutnya, mentaati perintah Rasulullah SAW, mengamalkan dan meninggalkan larangan karena merupakan perwujudan dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mematuhi juga aturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh ulil amri, yaitu yang memegang kekuasaan di antara kamu dan mereka yang berwenang menangani urusan kamu. Dengan catatan yang tadi saya bilang, tidak menyalahi aturan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah, itu boleh tidak ditaati. Yang keempat, ketaatan itu meliputi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasul dan ulil amri. Ketiga ketaatan itu tidak perlu dipertentangkan, tetapi dicari titik temunya, asalkan tidak menyalahi prinsip dan aturan yang ada. Yang berikutnya, jika terdapat masalah yang diperselisihkan dan tidak ada kata sepakat disebabkan tidak ada petunjuk yang jelas di dalam Al-Quran dan hadis, maka penyelesaiannya dikembalikan kepada nilai-nilai dan jiwa Al-Quran dan hadis dengan menggunakan ijtihad. Jadi para ulama menggunakan kesepakatan dengan nilai-nilai dari Al-Quran dan Nul Karim dan hadis. Jadi isi kandungan An-Nisa adalah seperti itu. Intinya taat pada Allah Subhanahu wa taala, taat pada Rasul dan taat pada ulil amri. Nah, menerapkan perilaku taat kepada aturan. Banyak contohnya. Kita tidak perlu munafik. Contoh yang pertama adalah sholat 5 waktu, berpuasa sunnah, makan minum yang baik dan benar, menjalankan kebijakan yang dibuat pemerintah. Contoh, mentaati aturan lalu lintas, pakai helm. Kalau di COVID-19, protokol kesehatan, menggunakan masker, cuci tangan yang baik dan benar, jaga jarak, terus membayar pajak. Taat pada orang tua seperti apa? Melaksanakan perintah kepada orang tua selama tidak bertentangan dengan ajaran agama. Taat pada orang lain, menerima saran dan masukan yang baik. Jangan ketika kita berikan saran justru berantem, bacok sono sini, senggol bacok ya istilahnya. Yang berikutnya, taat pada diri sendiri, konsekuen terhadap keputusan yang diambil, menjaga pola makan dengan baik dan tertib, berolahraga istirahat. Tubuh kita jangan dizalimi, ya, karena dengan tubuh kita dizalimi sama saja kita berdosa dan tidak taat pada aturan. Selanjutnya ada tugas mandiri. Mohon maaf, bacalah surah An-Nisa ayat 59 ya. Ini bukan 49, saya perbaiki. Lalu cari hukum bacaan serta isi kandungannya, kerjakan di buku latihan, kumpulkan di Google Classroom paling lambat jam 6 sore, dan ini akan menjadi nilai pertama di semester genap. Tugas minggu depan, hafalan surah An-Nisa 59 divideokan ya, kirim ke channel YouTube masing-masing. Nanti saya akan cek. Gitu. Barangkali ada yang ingin ditanyakan, silakan berkomentar di YouTube ya. Saya sudah buka untuk publik. Atau barangkali ada yang ingin memberikan masukan, tafadhol masuk. Sebelum kita akhiri pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 11 pada hari ini, saya mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Semoga pembelajaran ini menjadi majelis yang dipahalakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapat ridhonya dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita akhiri, mari kita akhiri dengan membaca kafaratul majlis. Subhanallah rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi ya.